penipu. Kau baru penipu. Tentang apa? Sudah kujelaskan tadi. Bagaimana kan kau tanya Nora, bagaimana cara menikah di Kristen? Kau jangan menipu di sini. Ya diam dulu saja kau. Perikopnya tentang apa? Perceraian di situ, mana pernikahan? Ngawur kau. Kau jangan bawa tipu-tipu kau di sini sama saya kau. Kau nggak bisa nipu saya kau. Perikopnya tentang apa? Perceraian di situ. Satu lah kau tanya, biar ku jawab. Baru kau tanya lagi, baku jadi gitu, Jan. Loh, betul. Sekarang saya tanya, kata Mbak yakin kakak nggak berbuat dosa? Nggak, aku bilang aku nggak berbuat dosa. Tapi dosa aku tidak. Sekarang saya bertanya, saya bertanya dulu. Tunggu dulu. Iya. Pas berarti kata Mbak merasa kata Mbak ini adalah manusia berdosa juga, betul? Ya, iya, bilang kalian bodoh saja, sudah berdosanya aku sebenarnya. Dasar kau, pantaslah kau jatuh kau dari Kristen, kau botol kau, kepala kau itu botol. Otakmu separoh. Saya jauh dari tahu kau tentang perceraian di dalam kekristenan. Gak tahu kau cara menikah di Kristenan. Sungguh sakral. Bagaimana cara sahnya? Sahnya bagaimana? Sahnya bagaimana? Dengarkan. Dia ngomong, Nora. Diam dulu kau, Nora. 2 menit. Bagaimana saya mau kasih dia ngomong, dia menipu? Loh, kenapa ini ada ini Alkitabku ini? Kristen aku. Kau kan bertanya dia muncung kau itu. Kau kan bertanya. Ada pakai data. Sedang menyatakan tentang ayat itu. Jadi aku memberitahukanmu, menerangkannya samamu. Kau kan perlu belajar kau sama aku. Kau menerangkannya dari mana? Dasar kau itu hanya menerangkannya dari mana? Jadi congormu. Landasan dasar kau menerangkan sama saya itu dari mana? Kan bapakmu aja nggak kau anggap sebagai Tuhan di muka bumi ini. Nggak tahu lagi lah aku apa kau. Apalah kau bapak kau. Pelari ke bapak. Nggak lupa kau. Sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Ari Tonang, Bang Blender, pencinta selawat, dan apologet Islam lainnya dengan beberapa oknum Kristen yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan Kristen yang berada di Komal Bang Blender sendiri. Bagaimana diskusi ini akan berjalan? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Karena jika tidak sanggup salah satu membantah atau menjawab pertanyaan, akan terjadi hujatan pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dengarlah aku sholawat. 239, 239, dua lagi, satu lagi. Oke, terima kasih, syukron. Udah cukup saudaraku, cukup. Enggak. Nanti akun saya kena banned karena ini pembahasan luar biasa ini. Luar biasa ya, apa kau menista itu, Bro? Makanya Bang cinta selawat. Kalau orang berpendapat itu didengar dulu pakai kuping, jangan langsung kamu membantah.
Sehingga kamu tidak mengerti apa yang dikatakan orang lain. Yaudah. Ya sudah aku dengar, aku mendengar ya. Ini kan keimanan kalian. Nah, saya kan tadi baca Bible. Nah, berarti kalian punya data untuk membantah pernyataan saya. Silakan. Dengarkanlah dulu. Kau menafsirkan itu selalu salah-salah. Kau kalau ngomong Alkitab orang, jangan salah-salah ngomong kau. Kalau kau nggak tahu, kau bahas aja Alkitab, kau Alkitab orang kau bahas. Bukan kau yang dinikahkan, bukan kelaminmu itu yang dinikahkan. Memang otak ya pikirannya gitu. Iya, dia mikirnya itu kelaminmu aja yang dinikahkan kan? Kita itu bukan kelamin yang dinikahkan. Kalau dinikahkan menurut dinikahkan itu jiwamu itu menyatu dengan Tuhan. Paham kau? Begitu. Bukan jiwamu itu kau menyatu dengan Tuhan, kau satukan dengan Tuhan. Itu maksudnya. Paham kau? Itu Jadi gini bang, Bang Cinta Salawat artinya gini. otak kamu kadrun, otak mesum, otak seks. Iya, Bang Doni udah bang Ibu udah Bu. Jadi gini. Menghujat kalian, makanya jangan ucapkan kata-kata yang nggak betul, Bangki. Bacot mulu blender ini. Bacot mulut, kalian nanti dihujat gampang kali. Dengar kalian ya. Terlalu banyak kali kami untuk menghujat kalian. Nggak ada yang bisa dibanggakan dari agama kalian. Semuanya penuh dengan hujatan dan sesuai data. Jadi jangan pancing-pancing kami Sekarang saya menghujat. tanya sama kamu nggak Baik, bisa jawab. oke. Sekarang aku tanya sama kau. Ya, oke, baik. Kau minta Diam, data, kau kau diam. diam dulu. Kau buka Amsal 718. Kau buka. Tahu dengan saya blender. Kau buka Amsal 718, silakan buka. Buka Amsal 718. Baca Buka. apa? Buka, baca. Kau diam blender. Kau dengan saya. Baca. Marilah kita memuaskan birahi di pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Kau pahami dulu konteksnya itu apa. Jangan langsung kau mengambil kesimpulan begini. Coba itu kau berikan, kau tunjukkan sama anak kau yang masih anak-anak. Bisa nggak? Berani nggak kau tunjukkan? Kau bacakan. Amsal 7 itu mengingatkan kita terhadap kebejatan. Kita harus menjauhi kebejatan itu. Makanya dibilang seperti itu. Gimana sih kamu Kau bacakan sama anak-anak. Siapa yang mencomot? Sekarang sebuah yang kita bahas di situ. Karena gini, kamu kata. mencomot ayat Alkitab kan, lalu kamu menafsirkan sendiri. Aku nggak mencomot. Hanya saja itu tertulis di Bible. Apakah pantas Tuhan berkata seperti itu? Kutanya sama kau. Hah? Pantas? Oke. Terus kemudian Yeskiel 233. Yeskiel 23 nomor 3. Yeskiel 23 nomor 3 kau buka. Buka. Udah ganti akun lagi, Blen. Iya, kena lomba aku. Lupa tadi aku. Ya gitu aja, biar aman. Minta 5 mawar dari teman-teman di bawah lah. Minta izin lah kita supaya jangan terbang. Tadi aku kasih di mawar juga yang dikasih, kena juga aku diam-diam lagi, nggak ada bicara lagi nggak bicara aku udah tombak, kan gila. Nggak bicara aku tadi. Udah kau buka tuh, bro. Buka Yeskiel 23 nomor 3. Udah kau buka, kau bacakan kuat-kuat. Kuat. Yeskiel 23 nomor 3. Nomor 3. Yeskiel berapa? 23. Yeskiel 23 nomor 3. Mereka melacur di Mesir. Mereka melacur pada masa mudanya. Di sana buah dadanya diremas-remas. Oh, yang ini. Itulah, itu aduh. bolak-balik kutanya. Itu aja bolak-balik. Bukan, sekarang aku tanya sama kau. Kau bacakan sama anakmu itu, pantas nggak itu? Itu perkataan Tuhan itu bukan? Gini cara berpikir kita, weh. Kalau sekarang kamu tahu, pahami dulu ayatnya dari awal, baca dari awal. Aku tidak mau apa kalimat. Aku tidak ada menafsirkan. Ingat ya, di sini aku tidak ada menyimpulkan dan menafsirkan ayat itu. Aku hanya membaca. Ketika aku membaca seperti itu di depan anakku, nggak sanggup aku membaca di depan anakku, paham? Itulah nggak sanggup aku membaca di depan anakku, paham? Artinya apa? Perkataan Tuhan ada nggak ada yang lebih bagus lagi perkataan Tuhan? Pertanyaan aku, nggak ada. Apa korelasi dan manfaatnya perkataan Tuhan seperti itu? Emang nggak ada bahasa yang lebih baik? Diremas-remas? Emang nggak ada lebih baik itu? Tuhan seharusnya mengajarkan. Sifatnya nggak mengedukasi. Iya, nggak mengedukasi sifatnya. Apa manfaat ayat itu gitu loh? Apa manfaatnya?
Kalian nggak usah bahas-bahas. Kamu cari tahu dulu latar belakang ayat itu apa. Jangan langsung Aku nggak menyimpulkan. Aku nggak menyimpulkan. Aku tidak ingin tahu. Sudah menyimpulkan Sabar. gitu loh. Aku tidak ingin tahu tentang ayat itu. Aku tidak ada menyimpulkan. Kalau Nggak kau mau tahu tidak aku ingin tentang tahu, ayat itu. kenapa kau langsung Aku menjawab dan mengambil Oh, kesimpulan? aku hanya membaca. Membaca Yang iya, kubaca sama-sama itu, menyimpulkan dengar. sendiri. Yang kubaca itu tadi, yang namanya, dengar ya. Yang terbacaku adalah, remas-remas itu, meremas-remas buah dada. Itu yang kubaca. Apanya? Pantas kayak itu? Kau jangan menyimpulkan satu ayat kau untuk mencela. Aku tidak menyimpulkan. Aku nggak ada menyimpulkan. Siapa yang menyimpulkan? Dengar, Blender. Kalau Ini kau tidak tujuannya menyimpulkan, apa? Supaya kau kau baca jangan dulu seperti dari itu, awal supaya hingga anak akhir. Makanya tadi gini. Jangan langsung Makanya. menyimpulkan. Aku nggak ada menyimpulkan. Aku nggak Pakai ada logika, bernalar. Begini, sebentar. Panas kalian kan? Panas kan? Aku tidak ada menyimpulkan. Makanya kalian jangan pancing kancing kami untuk menghujat. Ya, banyak kali yang mau dihujat sama kalian. Kau yang bahas-bahas di room. Loh, siapa yang bahas? Tanya si Brok tadi. Siapa tadi si Brok ini? Si Brok tadi mancing nggak? Siapa Hah? yang menghina? Siapa yang mancing? Si Brok mancing duluan. Dominik. Ada saya mancing, Bang. Kau tadi pertanyaan kau, makanya kalau kalian bertanya ditanya balik jangan jantungan, Bos. Kalian yang jantungan. bertanya, bukan kami yang bertanya. Jangan jantungan. Nanti Kalian balik, jangan jantungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Glenn, ini saya baru tahu ada yang namanya terjemahan bahasa sehari-hari, betul ya? Iya. Dan itu beda ya, maksudnya bahasanya itu lebih kayak kita ngomong hari-hari begini. Emang Bible ini luar biasa ya, oten-oten ini ya. Mari kau bilang Betul ya? kawin lah. Kita Enggak. Bible ini luar biasa, Bible ini ya. Abu Hadi, diam dah dulu kau bentar ya. Ya. Dengarkan dulu aku berbicara. Mau Ini kutunjukkan apa ini sesuatu, Glenn. Iya. Aku mau tanya, kalau bilang kau pakai akal, kau bilang kau tadi pakai akal kan? Nah, ku tanya lah dulu kau, pakailah dulu akalmu. Kalau mati kau bisa kawin lagi kau rupanya di surga sana. Masih bisa seks kau di situ, bisa kau rasakan. Kau udah mati, badanmu yang merasakan kau itu apa? Kalau jiwamu itu mana bisa kawin-kawin kayak gitu, gila kau. Itu surga oten yang nggak bisa. Kalau surga Islam bisa. Kenapa mau disamakan? Kan beda. Islam itu surga Itulah seks. kau, nggak kau pakai Iya, akal. enak di sana. Kami pakai jasad Udah mati kau tubuh gitu. kan sudah mati. Kalau kalian roh, ini. Oh, Bang bilang Glenn. orang pakai akalmu Jo. Bang Glenn, coba ini dulu. Kan terjemahan bahasa sehari-hari ini kan saya coba tanya di Google nih kan. Dia itu tergantung. Jadi kalau yang nanya orang Medan, logat Medan, dia jawab pakai bahasa Medan begitu. Ya memang iya, aku orang Medan. Glenn, halo Google, baca Markus 3:21. Coba Bang Blender. Pakai logat Medan. Baca Markus berapa? 3:21. Markus 3:21. Iya. Google, coba bacakan Markus 3:21 Google. Nah, Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka Baluap satu ini tidak waras lagi. tuh kan, dia tergantung. Jadi kalau yang ngomong orang Medan dia begitu. Baluap. Kalau orang Jawa lain lagi. Iya. Aku bilang pakai dulu akal Kalau orang Jawa lain lagi, orang Bugis lain lagi dia jawab itu. Hebat sekarang Google nih. Bisakah kau melakukan Luar hubungan biasa, seks? luar biasa. Luar biasa Google nih ya. Otakmu itu udah sampai di situ. Apa Bu? Jangan curhat lah Bu. Bukan curhat. Kamu Islam ini ketika bertanya Aku udah bilang kalian itu kalau membuka room kalian bahas Alkitab, bahas Alkitab kalian sendiri. Kalian perdalamilah sedalam-dalamnya. Mau tanya, kalian mengukur segala sesuatu dari Bible kalian. Nggak pahamnya Gini. Saya menjelek-jelekkan aja kalian. Nanti kalian dijelek-jelekkan Bu. terima. Iya. Aku kalau menjelek-jelekkan bisa aku, gampang kali aku ya bertanggung. Udah diam. Tapi kalian nanti melapor kalian. Kalian tangkap nanti aku lagi kan? Begitu-nya Jadi Bang, kesimpulannya tuh jangan kita hanya membaca satu ayat lalu menafsirkannya itu sendiri. Itu sama saja kamu mengambil kesimpulan dengan logikamu sendiri. Iya, betul. Kamu baca dulu ayatnya itu dari awal sampai akhir. Jadi kamu tahu maknanya apa. Ini kamu
Apa sih kamu ini Adit? Kamu pun Iya, ada diam dulu. Inilah kebiasaan kalian. Kalian hanya mencomot, lalu kalian menafsirkan dengan logika kalian sendiri. Kalian tidak membaca ayat-ayat berikutnya, lalu ayat sebelumnya apa? Kalau konteksnya apa? Betul, kamu bisa kita diam nggak? mana ada nafsir, cuman dibaca. Iya dibaca, kalian membaca. Yang menafsir, dari ayat coba. itu kalian menafsirkan sendiri. Kalian terus? langsung berkesimpulan, oh ternyata ayat ini Di seperti mana ini. menafsir? Ternyata ayat ini ayat seks. Itu salah. Ya memang begitu. Ya memang begitu yang terjadi. Kalimat itu nggak ada. Begitu maksudnya. Ayo. Kamu paham nggak bahasa? Kalian yang nggak paham bahasa Indonesia. Kalian baca Bible bukan pakai pola gramatikal SPOK. Kalian baca Bible pakai dogma. Itulah bedanya. Kalian bilang kita nggak paham. Kalian nggak paham bahasa Indonesia. Kalian baca Bible bukan pakai bahasa Indonesia. Kalian baca pakai bahasa dogma. Jadi penting sekali, lebih baik merubah Bible daripada merubah dogma. Itu kalian. yang jelas Mending karena Dari sini aja, karena kamu dogma kalian harus Bible yang menyesuaikan, bukan dogmanya menyesuaikan Bible. Kalaupun dikatakan semua agama ada dogma, baik, Islam juga punya dogma, tapi dogma kami tunduk di bawah kitab. Kalian enggak, kitabnya yang tunduk di bawah dogma. Itu Kristen. Makanya lebih mudah merubah kitab daripada merubah dogma. Itu kalian. Sebab itulah sejarah awal kalian muncul seperti itu. Sejarah kemunculan agama kalian seperti itu. Mengakui ya sudah, kan itu aja. Nah, Belajar udah mulai nangis kan? Udah mulai nangis kan? Udah mulai tantrum kan? Saudara dengar ya. Sudah mulai tantrum kan? Kan tidak dapat menyerang kamu yang lebih dalam lagi ya. Baik, saya mau tanya sekarang. Kalian jujur, lagi di jalan konten teman-teman, ada saya bawa ya? orang dari Netherlands. Izin parkun teman-teman. Iya, Bang Erik. Kalian ada berapa orang di sini Kristen? Coba. 1, 2, 3 orang ya. Oke. Baik, 3 orang. Saya mau tanya kalian 3. Jujur atau tidak? Saya mau tanya kalian bertiga. Kalian ini meyakini Yesus setara dengan Allah atau tidak? 3 orang ini. Kenapa? Baik. Yang lain setara atau tidak? Kira Yesus setara dengan Allah atau tidak? setara. Awas, jangan mencret. Oke, setara. 2, setara. Brok, setara. Baik. Inilah yang saya bilang tadi. Doktrinlah yang Bible itu harus menentukan doktrin. Sementara di Bible tidak mengatakan demikian, kalian mengatakan demikian. Justru saya mau kasih tahu, yang mengatakan, yang menuduh Yesus setara dengan Allah itu orang-orang musuh-musuhnya Yesus, dan kalian mendukung. Kalian mendukung musuh-musuh Yesus dalam menuduh dia. Coba. Matius 26, 62, 63, 64, 65. Coba baca. Loh, inilah yang saya bilang kan. Saya baru bilang tadi apa? Kalian membaca Bible bukan dengan pola gramatikal SPOK. Kalian baca Bible pakai doktrin. Makanya walaupun di situ tertulis utusan, kalian tetap bilang Tuhan. Karena yang kalian baca itu bukan tulisan, ya. Bukan tulisan yang kalian baca, tapi kalian baca dari dogma kalian. Utusan, dengar. Saudara menceritakan utusan. Kan memang ada kok dia itu Tuhan, dia lah Utus dia itu ada pada diri dia. Ada pada diri dia. kasih tahu. Udah jangan Bapak yang mengutus dia ada dalam diri dia. Ngapain diutus kalau ada dalam diri dia? Makanya saya bilang kalian nggak pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Indonesia. Kami bukan mengarang. Contoh saja saya tanya, Yesus setara, kalian bilang setara. Sementara diam. Sementara itulah yang menjadi gugatan kepada Yesus untuk disidangkan. Ayo, yang disidangkan di pengadilan gara-gara mereka menuduh Yesus. Pertama, Yesus melanggar hari Sabat. Yang kedua, Yesus dianggap setara dengan Bapa. Itu tuduhan siapa? Wajar dia melanggar, dia Allah.
Astaga, tuduhan siapa Yesus setara dengan Bapa? Apakah Yesus mengaku atau itu dituduhkan kepada Yesus? Ini Bang, biar aku yang jawab ya. Jangan gini, langsung jawab. Ya makanya kamu dengar dulu, kamu dari tadi motong sana sini. Dikasih penjelasan kamu ngerocos terus. Nangis. Nih kan, dikasih penjelasan kamu membantah seperti itu. Baik, kau mau menjelaskan pakai apa? Pakai dogma atau pakai Bible? Saya tanya dulu, kau mau jelasin pakai apa ini? Di dalam Alkitab itu tertulis. Kalau pakai dogma, kau telan sendirilah ya. Kalau mau pakai Bible, silahkan supaya semua mendapat edukasi. Kalau pakai Bible dogma, ya udah kau makan sendiri, kau telan sendiri. Ayo, saya tanya dulu, mau jelasin pakai apa? Anda mau jelasin pakai apa? Pakai Bible atau pakai dogma? Saya tanya dulu. Kamu bisa diem nggak? Saya mau menjelaskan ini dari Alkitab. Iya. Baik, dengar teman-teman ya, dia bilang pakai Bible. Oke, kita dengar. Di dalam Saya sambil buka Bible. Ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Baik, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ya, terus. Dengar dulu kalau ya dengar orang itu, Wak. Itu iya, saya dengar. Di mana pengakuan Yesus dia setara dengan Bapa? Terus saudaraku. Terus. Ayo, untuk menentukan kebenaran dan kesalahan, makanya Yesus dibawa di pengadilan. Justru di pengadilan situlah diungkap siapa yang salah, siapa yang benar. Pertanyaan saya, apakah Yesus orang salah atau orang benar? Coba. Adalah satu. Iya, mereka sudah baca itu, makanya mereka tuntut Yesus dengan alasan dia menyetarakan diri dengan Hashem. Pertanyaan saya, Yesus orang benar apa orang salah? Orang benar. Orang benar dihukum? Bukan dihukum, kamu tidak memahami. Bukan dihukum, kamu tidak memahami. Ini yang saya bilang. Orang Indonesia memahami. Dihukum. Coba bayangkan. Loh, ini emangnya saya tanya, Anda menjelaskan pakai Bible atau dogma? Ingat nggak pertanyaan saya tadi? Kalau pakai bahasa Indonesia, pakai kita pakai bahasa berarti. Kalau pakai dogma, kau makan sendiri, kau telan sendirilah. Nggak usah kau ngomong-ngomong di sini. Dogmamu itu tidak sejalan dengan Bible. Ingat, makanya Bible bisa diubah-ubah. Bible bisa kalian ubah-ubah, tapi dogma tak bisa kalian ubah-ubah. Ingat itu. Dan ini berlaku bukan di Indonesia, seluruh dunia merubah kitab sucinya. Kitab suci apa kitab noda ini? Nah, bukan di Indonesia. Bahkan ada yang 98 kali revisi. Karena memang dogma itu sejarah kemunculan Kristen setelah Konsili 321 itu atau 325 itu, maka intervensi gereja kepada umatnya tidak membolehkan mereka bertanya, tidak boleh berpandangan, tidak boleh berpendapat, nanti dihukum, bahkan tidak segan-segan dibunuh. Baca sejarahnya. Itulah yang membuat Martin Luther sampai muncul, supaya Anda tahu. Baca sejarah kalian Kristen-Kristen itu. Sejarah apa yang kamu ketahui? Sejarah Martin Luther. Ya bagaimana saya mau tanya, intervensi Romawi begitu besar. Sehingga kenapa surat-surat Paulus lebih mendominasi perjanjian baru, sementara kitabnya murid-murid Yesus yang bersama-sama Yesus itu di apokrifa. Paulus siapa? Murid Yesus? Tidak. Ketemu Yesus? Tidak. Kok bisa tulis surat lagi? Coba, surat Paulus masuk dalam Bible itu karena jasa siapa? Ayo, jasa siapa? Jasa Romawi. Makanya kekristenan itu tumbuh bukan di tempat Yesus mengajar, tapi di Romawi, teman-teman. Dari mana? Itulah kenapa Anda baca sejarah. Sejarahnya Kristen. Anda baca sejarah. Anda baca sejarah. Itu semua penguasaan Yunani Romawi. Tidak ada penguasaan Yunani. Kamu situ aja udah ngarang. Ada. Loh. Di dalam Kisah Para Rasul 1, mula-mula Kristen itu terjadi di kota Antioquia. Tepatnya ketika pencurahan Roh Kudus. Kenapa kamu bilang di Romawi? Di bawah penguasaan siapa? Ada penguasaan Romawi di zaman itu. Anda ini nggak baca sejarah ya?
Anda baca bagaimana runtuhnya Konstantinopel? Baca nggak? Baca, coba silakan Anda baca. Anda saya tanya baca atau tidak? Anda baca tidak? Kenapa bisa kalah sementara sebelum-sebelumnya kuat sekali? Ya, dari bapaknya nggak ada, dari Sultan Muhammad Al-Fatih itu mulai dari bapaknya sampai nggak ada yang bisa ngalahin Konstantinopel itu. Kenapa bisa kalah? Ayo, coba jawab. Menurut Anda kenapa? Coba saya tanya. Bukan menurut, kalian itu selalu menurut Anda. Ini fakta sejarah. Kami menyajikan sejarah, bukan menurut ini, menurut ini. Kami tidak terbiasa. Menurut kamu, menurut saya nggak ada. Dalam Islam berbicara teolog nggak ada menurut saya. Saya siapa? Saya nggak punya kapasitas, ya. Saya hanya menukil, membacakan. Bukan berarti itu menurut saya. Tahu nggak kenapa bisa kalah? Coba, kenapa bisa kalah? Orang-orang di Antioquia itu pemeluk Kristen apa? Ayo, saya mau tanya. Betul, pintar. Ini benar satu. Saya harus katakan benar-benar. Kenapa kalah? Ketika mereka meminta bantuan pasukan dari Vatikan Roma, mereka bikin syarat di sana, Roma. Baik, saya bantu kamu, tapi seluruh pendudukmu harus jadi Katolik. Ya kan? Harus jadi Katolik. Tapi pemimpin Ortodok di situ memilih untuk tidak mau mengikuti Katolik dan mereka memisahkan diri, lalu mereka bersembunyi di dalam gereja Hagia Sophia. Akhirnya apa? Tidak ada yang membantu, hanya tiga atau berapa sekutu aja itu. Hanya mampu dikalahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Karena satu, tidak ada dukungan dari warga, dari masyarakat itu, penduduknya semua berpisah. Lalu kurangnya pasukan. Inilah mengatakan apa? Intervensi Romawi Vatikan itu sifatnya politik dan teologis. Harus jadi Kristen, harus jadi Katolik. Itu. Jadi kalian nggak tahu sejarah. Zaman dulu itu siapa yang pegang Bible? Umat. Nggak ada umat pegang Bible. Mana ada umat pegang Bible? Nggak ada. Yang pegang Bible cuma bapak-bapak gereja. Jadi kalian tak boleh berpandangan, tak boleh berpendapat, ya. Otak akal kalian dikungkung. Beda dengan Islam, masya Allah. Dari ayatnya aja Allah katakan, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan kecuali aku. Kami disuruh belajar, cari tahu. Itu Islam. Makanya di dalam Islam ada kajian-kajian, ada pembahasan-pembahasan, kajian-kajian yang tematik, yang mendalam. Kami tidak dicongor-congor, ditarik-tarik kiri kanan kayak kerbau gitu, nggak ada, nggak ada. Gitu. Abu Hadid. Apa? Abu Hadid ganteng. Dengar dulu kakakmu. Ya, siap, kakakku yang cantik. Kakakmu berbicara ya. Siap, kakakku yang cantik. Aku mau bertanya dulu sama. Kenapa tadi Blender bilang. Dengar dulu. Blender DM. Aku pernah baca. Katanya, Bang Abu, kalau ada Oten yang mau tanya katanya nanti malam aja. Sekarang Oten ditanya katanya. Bukan. Ini masalah yang kau tanya juga, iya kan? Oh iya. Mau gini dulu, mau tanya juga samamu. Aku pernah baca di Google itu kan tentang Al-Quran. Aku baca-baca kenapa ada ayat-ayat Alkitab di dalam itu. Kenapa kalian ambil ayat Alkitab? Berarti kalian kan mempercayai kan bahwasanya iya. Alkitab itu. Makanya firman Tuhan Yesus kan gitu loh. Kenapa coba? Kalian mengambilnya dari situ. Berarti kalian mengakui Al-Quran mengakui. Bukan. Di mana tertulis Alkitab? Di mana tertulis Alkitab? Al-Quran tentang Taurat, Yeremia,
Apalagi itu Oh. Amsal di situ kan banyak kalian apa Oh ya? jadi di Al-Quran ada. Coba tunjukin. 75%-nya itu tentang Iya. Yesus. Iya, coba tunjukin dulu. Itu tentang Muhammad. 5% Sabar, Pak. tentang Yesus. Satu-satu. Ini doming ini kalau sudah ada yang ngomong, mereka langsung semua serentak ngomong. Waduh. Itu benar kata Ibu. Iya, kebenaran benar atau tidak itu harus dibuktikan, bukan dicongorin. Buktiin. Orang Mana Al-Quran begini Bu. Cara mentafsirkan ayat Iya. Al-Quran itu kalian mengambilnya dari Alkitab. Gini, Aku Bu. baca kok. Cara membuat sebuah premis saya ajarin ya, supaya dalam argumentasinya itu kuat. Ini Bu, Ibu paparkan dulu ini dalilnya di dalam Quran, umpama ya, di dalam Quran surah Al-A'raf nomor 20. Kita lihat baca. Terus baru Ibu membuat satu pertanyaan. Ini bukan kita saja bingung. Di mana Al-Quran pernah mengatakan Alkitab untuk kitab-kitab yang lalu? Sementara dalam Al-Quran narasinya jelas, Zabur, Taurah, wal Injil. Nah, di mana? Di mana? Jadi kalian membuat pertanyaan, kami bingung. Mana pertanyaannya? Mana dasarnya kalian bertanya itu mana? Kalian kenapa ditulis di situ? Kalian mengambilnya. Loh, ini jelas ya dia bilang, ditulis di situ Alkitab. Alkitab yang dimaksud itu apa? Dengar kalau dimaksud Alkitab ini, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang dimaksud Al-Qur'an. Masa Al-Qur'an jiplak Al-Qur'an, nyontek Al-Qur'an, enggak masuk akal ah. Enggak masuk akal. Nabi Coba Muhammad bertanya. aku Isa itu Allah yang menjadi manusia. Aduh, itu harapanmu, mimpi-mimpimu. Dalil. Ah, coba mana dalilnya? Coba. Hadis Maryam jilid 3 nomor 153. Baca. Hadis man kalam fi hadzal hadis. Nafas dan hidupku ada bersama Isa. Ada di dalam Hadis Maryam lompat. Kakak Nora yang cantik, jangan main tembak gitu. Sabar. Ada hadis Maryam pula. Ini bongo. Itu makanya ku bilang kan. Di surat Maryam loh ada itu. Iya kan? Tentang Di mana? Di Bible. di Al-Quran surat Betul, Maryam. hadis Paulus dipakai di Bible. Kalau Al-Quran surah Maryam, di mana Isa itu napas hidupku di surah Maryam? Ayo tunjukin. 33. Oh. Kan ada kan? Ya sudah, apalagi. Iya, mana yang Enggak usah apanya? jelek-jelekan. Ini saya mau kasih tahu teman-teman, kenapa Kristen lebih sensitif terhadap hukum ketika bernarasi? Karena mereka nggak punya dasar, congor. Akhirnya apa? Jatuh pada penistaan, keciduk, nangis. Teman-teman, jangan telepon saya, teman-teman. Ya, jangan telepon saya, teman-teman. Nah, Kan memang ada. makanya saya bilang, mau bangun narasi, bikin premis tuh, kalian kuatkan dulu dasarmu, baru kalian bertanya. Anda mau akrobat di situ tidak masalah, yang penting kalian punya dasar. Gitu loh. Gini, buat pertanyaan itu kayak begini, ya. Waktu kaum, gini, Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, baluap satu ini tidak waras lagi. Ini nanti kalian Markus 3:21. Markus 3:21. Wah, ini nggak ada. Nah, sekarang kita tanya, Bibelmu yang menjadi acuan yang mana? Sabar dulu, kalian yang harus bingung nantinya. Loh, Itu kan di ada Alkitab itu. Kristen pegang kitab terjemahan bahasa baru atau bahasa sehari-hari. Ada satu lagi di sana pegang ini. Yang mana? Yang mana? Nah, itu baru bikin pertanyaan. Umpama Markus 3:21, yang tidak waras di sini siapa? Itu bertanya kayak begitu. Ada dasarmu. Jawablah dulu, kenapa itu kalian tafsirkan ambil dari Alkitab? Itu yang maksud. Astaga, ini kitabmu. Markus 3:21 bukan Al-Quran. Iya, itu kan ada Al-Quran. Gimana sih? Kalian tafsirkan, kalian ambil dari Alkitab. Itu loh, itu kan ada di Google itu. Nah, inilah. Ayat Quran. Nanti
Kalau kena datang polisi, jangan tangkap saya, jangan telepon saya. Karena begini. Ya kan memang ada. Apa yang mau kau tangkap Ayo, aku? coba tunjuk. Ya, gini. Minimal kalau Anda nggak bisa tunjukin, kasih tahu. Nanti kami buka. Di mana Quran nomor ayat berapa, surah apa? Coba kasih tahu. Kemenah itu. Ada kan di situ tentang Kakak Nora. Kemenah itu. Surah Kemenah. Kan ada di situ. Kata Mbak. Aduh, Blend, pecah piring dulu, pecah piring. Ada Yeremia, ada Amsal, apa lagi? Kejadian ya, apa keluaran apa? Imamat ya. Nah, kan ada kan? Ngapain aku ambil dari situ? Kalian tafsir. Di mana? Di mana ada? Kucilkan deh. Di mana ada? Al-Quran Kemenah itu loh, Nora. Iya, Al-Quran saya menuliskan tentang apa? Al-Quran kan kalian itu mentafsirkan Al-Quran itu kalian ambil dari Alkitab. Dari mana? Bahasa apa? Bibel kamu bahasa apa? Kemenah itu tentang Taurat itu. Nah, Taurat bahasa apa? bahasa apa? Bahasa Indonesia lah, nggak mungkin lah bahasa Batak. Kau pun Astaga, sejak kapan Torah bahasa Indonesia? Memang ini lah. bahasa Indonesia. Gila kau. Mungkin aku pakai terancam. Kan gila kau. Kanora, cukup. Ketawanya jangan begitu. Cukup. Kanora, cukup. Sadis, ketawa kayak begitu bikin Oten itu sakit hatinya 13 kali lipat. Jangan ketawa kayak Ngapain aku sakit hati? Aku nggak sakit hati lah. Kau ketawa katakan kebodohanmu itu urusanmu. Oh, nggak sakit hati. Ya baik, Tuhan baik, umat Kristen baik. Ya Tuhan baik, umat Kristen baik. Ya. Dalam darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Biarlah darah Yesus yang bekerja atas Lanjut, dirimu, Nora. Kanora. Torah bahasa Indonesia. Baik. Bahasa Indonesia lagi yang mana lagi? Yang bahasa Batak, bahasa Bali, bahasa Jawa, Madura, yang mana lagi nih? Makanya ku bilang Kak Nora, umpama ini ada perkumpulan umat Kristen sedunia, ya kan? Sabar dulu, jangan begitu. Ada perkumpulan umat Kristen sedunia kumpul di Vatikan, yang membaca, memimpin adalah Paulus. Ketika Paus berkata, kita bukan ini penerjemahan. Makanya kalau kau nggak percaya, Metatato orpos penem megalon leganten haleluya. Nah, oten yang lain pelangaplongo. Dia bilang apa ini? Pelangaplongo. Mau buka terjemahan yang dibaca yang mana? Gitu. Tapi kalau kita seluruh dunia ngumpul di Mekah sana, lagi haji atau umroh, imamnya baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang dari Amerika, dari Afrika, dari mana semua serempak amin, karena mereka tahu itu surah itu. Bang, bahkan Oten pun bisa ikut, tahu dia. Iya, temanku Oten ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Padahal bahasa Arab. Amin katanya, karena udah sering dengar. Makanya ayo, itu dia. Aku baca perjanjian baru ya. Coba. Aku baca perjanjian baru. Kata Mbak, coba buka di dalam Lukas 4:21. Kata Mbak. Lukas berapa, Bu Nora? Lukas 4:21. Nomor berapa? 21. Oke, siap sayang, siap. Saya baca bahasa originalnya ya. Nih saya baca. Left night, tap by, Thailand, tap by, authentic. Red night, hot night, salatai, authentic. Alamak, nah. Baca. Alamak. Baca. Agak lain ini kayak begini lain ini. Agak lain. Kalau saya ini benar ya, ini saya benar. Coba silakan. Meta tau eko usahos ponen megalen oklupolu entorano leganton haleluya. Ayo, saya baca terus. Sikat mau puji sikat.
Coba. Ini nih ya, dengar. Enggak. Kira-kira ini yang apa ini coba. Metatauta ekusahos fonein Megalen oklu polo entorano legonton. Haleluya. Haleluya. Kai seteri, kai hedox, kai hedunamis, teu hemon. Nah, itu surah, itu kitab apa coba? Kitab apa coba? Ayo, coba sekarang teman saudara muslimku, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Surah apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Masya Allah. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Surah apa? Anas. Oten ayo. Kalau ini kitab apa? Metatauta ekusahos fonein megalen aklu palu entorano leganton. Haleluya. Hesoteria kai hedoxa kai hedunim. Ayo coba. Dominik betul-betul dibukanya loh, bukan 421 dibukanya. Iya, itu bahasa Thailand. Selamat. Mereka nggak percaya. Ya ampun. Kalian ini memang terlalu nih ya. Saya kasih tahu. Nih dengar baik-baik. เมื่อครอบครัวของเขาได้ยินดังนั้นก็เข้ามารับตัวเขาเพราะบอกว่าชายคนนี้ Ini Markus 3:21. Batai, botai lah batai, botai. Man. Batai. เมื่อครอบครัวของเขาได้ยินดังนั้นก็เข้ามารับตัวเขาเพราะบอกว่าชายคนนี้ไม่มีสติแล้ว Ya, botai. Hembesa. Hancur. Oten botai ya. Oten botai. Hancur. Nanti Ibu Nora nanti lari lagi kita tahu. Ini kita nggak makan siang, hancur piring sama blender. Hancur semua udah. Itu bahasa planet tuh. Karena Iya, Bapak yang paham. Tadi ya. Doming itu paham tuh tadi. Doming, kau paham tapi kan yang dibilang si Nora tadi kan? Di Markus tuh kan? Botai, Doming, botai, otenai, botai ya. Ya, paham tuh kan? Nih. Sudah kalah sama saya. Saya ulang ya. เมื่อครอบครัวของเขาได้ยินดังนั้นก็เข้ามารับตัวเขาเพราะบอกว่าชายคนนี้ไม่มีสติแล้ว Sati leo. Kau bawa tai, ku tangkap. Nggak, jadi penasaran kalau baca Bible itu ada nada dasarnya nggak sih? Ada bang. Nada dasarnya pada mulanya. Itu dia. Dasarnya. Pada akhirnya. Jadi begini, jadi begitu. Itu dia. Itu pada akhirnya. Ya, pada mulanya, pada akhirnya jadi begini. Ya, itu dia. Jadi begini, jadi begitu. Ya. Itu urusan kamu dengan Yesus ya, Ibu Nora. Iya. Urusan kamu. Dominik ini tadi dia DM aku, dia katanya mau baptis aku. Ya Dominik ya? Iya, betul. Saya mau Dibaptis. baptis. Kira-kira di sungai mana? Iya, di mana-mana saja sungainya, Ibu. Ayah sungai terdekat. Oh, jadi saya datang ke sana? Di rumah Ibu pun boleh, di kamar mandi pun boleh. Dibaptis. Janganlah, nanti dilihat anak saya. Kan pembaptisan. Masukkan aja boleh. ke dalam bayi itu, masukkan. Masukkan ke paret ini, sungai terdekat, masukkan paret Siloming nih, masuk paret. Masukkan aja ke bayi itu. Masuk ke paret. Ku tanya dulu sama kau kakak baru tambah. Nah, apa mau kau tanya sama aku? Nah, Yesus kan sekarang di sorga ya. Nombor rumah aku, bukan kakakmu aku. Oke, nomboru. Yesus sekarang di sorga ya, Bau ya. Di sorga dia. Ngapain lah dia di sorga sekarang?
Nonton debat, nonton debat, nonton pening kepalanya, nonton debat pening kepalanya. Dia yang di Bolak-balik surga sakit lah. kepala. Nah, lihat kita loh, apa yang sedang kau perbuat di muka bumi ini. Jika kau memanggil dia, memohon kepada dia supaya engkau dituntun, dia akan menuntunmu, begitu loh. Dia akan menyertaimu kemana kau pergi, gitu kan? Oke. Begitu, itu tugas Yesus kan dia. Yesus kan pernah berkata, sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita-wanita pesundal akan mendahului kamu masuk kerajaan Allah. Betul ya? Wow. Nah, kita tahu nih, mungkin sekarang Nggak pakai bea cukai juga. pungut Kau tahu bea, maksudnya, pungut kau- bea cukai. kau Oke, akan- enggak sebentar, Pungut cukai, nggak pakai bea. Oh, nggak pakai Kalau BH surga dia. itu Oh, nggak pakai BH bukan dia ya. Oke. tubuhmu Sebentar, itu Kak Tamba. bukan Sebentar, itu. saya belum selesai. Iya, belum selesai. Saya belum selesai. Nah, Ya, lanjutkan kita kan ya. ada mendengar nih, ya ada mendengar di berita-berita di dalam hotel kedapatan ada yang mati tertusuk. Dia seorang pelicir. Nah, kira-kira dia masuk surga apa tidak itu? Apanya? Ulang-ulang dulu. Kan sekarang kan kita sering dengar di berita-berita ada perempuan PSK, dia tuh mati di dalam hotel. Dia kan PSK nih, pesundal nih. Ah, dia masuk surga atau tidak? Ya. Dia tidak masuk surga lah. Mana jalan ceritanya dia bisa masuk Tapi surga? katanya perempuan pesundal akan dahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Cuman Jika dia sudah bertobat, gitu loh Kak Norayu. Kakak mau jauh Ali marhum marlabur mati itu ada. Dalam nama di mana dia bertobat di situ? Di mana data yang bertobat? Jika kamu sudah bertobat, kembali ke jalan yang benar, udah. Nah, kau tinggalkan persundalanmu itu, kau tinggalkan hal-hal yang kejahatan itu, sudah. Kembali kau kepada dia, kau jalankan perintah Jadi dia, sekarang sudah. pertanyaan saya, Maka kau akan masuk surga. kalau kawin sama wanita pesundal itu baik atau buruk? Kalau kau mati dalam melacur ya nggak masuk surga lah, nggak kau apa tetap melacur. Kalau kawin sama wanita pesundal itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Iya. Tidak dikatakan baik dan tidak dikatakan buruk juga. Jadi Gitu. kalau misalnya kayak Dominik, dia kawin sama wanita pesundal itu baik apa buruk? Udah aku bilang sama Nora, tidak dikatakan baik, tidak dikatakan buruk. Intinya Wanita pesundal itu baik atau tidak? jika dia mau meninggalkan persundalannya, Saya tanya, dia kembali wanita ke pesundal jalan itu surga. baik atau tidak? Nah, tidak baik, tidak buruk juga. Sudah. Berarti yang tidak Apalagi buruknya bagaimana? Yang tidak buruknya bagaimana? Yang tidak buruknya bagaimana? Tidak buruknya gimana? Ya. Iya. Dia sama-sama ciptaan Tuhan. Berarti Kan gitu. kalau dia Kan pun melacur itu tidak perbuatan buruk dia juga ya? Perbuatan dia itulah yang jelek, yang tidak baik gitu loh. Iya, sekarang saya begini, tanya orang saya pesundal menjelaskan. itu baik atau tidak? Kok diam lah, ini antara mama, kok pesundal kau? Tanya dong, jangan tanya dia. Kok diam dulu? Kok diam dulu? Yang lain pada diam kok. Kok diam dulu? Iya kakak tambah. Saya tanya sekarang, perempuan pesundal itu baik atau tidak? Sudah aku bilang aku tidak membenarkan perbuatan dia itu baik. Udah, tidak kusalahkan juga dia itu, tidak kubenarkan dan tidak kusalahkan, itu saja. Itu kan pribadi Berarti dia. tidak Berarti pada waktu dia bersundal tidak bisa disalahkan juga gitu ya? Ya, iya, kadang kan orang bukan kemauannya juga terkadang kan gitu. Kita kan nggak bisa bilang dia itu kemauan dia, ya mungkin saja faktor keadaan. Bukan kemauan dia tapi dia bersundal gitu ya? Kan nggak semuanya itu akan kesalahan dia gitu loh. Jadi kesalahan siapa waktu dia bersundal? Hah? Kesalahan siapa? Kesalahan iblis lah, mempengaruhi otaknya, mempengaruhi jiwanya. Akhirnya dia bersundal. Iya. Oke, jadi lebih besar pengaruh iblis apa pengaruh Roh Kudus? Itu tadi, dengarkan dulu aku bicara ya. Nah, ya. Kalau kau dekat dengan Tuhan, maka engkau akan mendengarkan seruan Dia. Jika kau menjauh apa dari serunya? Tuhan,
maka seruan iblislah yang akan kau dengarkan, maka kau akan menuruti keinginan dagingmu, gitu loh. Tapi Tuhan kamu menyuruh kawin sama wanita pesunda. Keinginan daging itulah pengaruh iblis. Iblis akan mempengaruhi keinginan kita. Sebentar kakak tambah. Di dalam Hosea 1 nomor 3 Tuhan berfirman kepada Hosea untuk kawin sama wanita pesundal. Di dalam Hosea 4 nomor 14 Tuhan kamu mengatakan dia tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun ia berzina, menantu perempuanmu sekalipun ia bersundal. Maksudnya itu. Jadi tunggu dulu sebentar. Berarti intinya persundalan di dalam kekristenan itu diperbolehkan. Betul? Bukan diperbolehkan. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Terus? Tapi ketika dia berbalik dari perbuatannya yang tidak baik itu melakukan perbuatan yang baik, maka Tuhan mengampuni dia. Kita diizinkan menikah dengan dia, gitu loh. Tetapi kalau dia tidak mau meninggalkan perbuatannya seperti itu, Tuhan tidak mengizinkan kita untuk menikah dengan dia. Begitu. Loh, sekarang aku tanya, emang kalian ada sistem mengampuni? Ya iyalah, kan itu kan ada namanya. Kalau kamu mengampuni. Jadi apa gunanya penebusan dosa? Pribadimu. Kalau kamu mengampuni orang penebusan dosa? Sebentar. Kalau toh juga Tuhan bisa mengampuni dosa, kenapa ada penebusan dosa? Apa? Loh. Buntu. Loh, iyalah. Katanya tuh kalau dia bertobat, Tuhan mengampuni. Katanya, loh, untuk apa ada penebusan dosa kalau toh juga Tuhan bisa mengampuni? Apa artinya kau percaya sama Tuhan? Gini, dengar dulu. Dengarkan aku, Nora. Kak Tambah, sekarang saya tanya dulu. Saya tanya, ini Kak Tambah berbuat dosa apa tidak ini? Apa yang ku berbuat dosa? Dosa apa yang ku lakukan sama kau? Bukan. Kehidupan Kak Tambah yakin kakak nggak berbuat dosa? Loh. Dengarkan dulu aku. Loh. Nah, begini, kau itulah kau di dalam kehidupan Kak Tambah, mau dijawab yang satu jadi lupa yang tidak berbuat dosa. Sebentar dulu. Kak Tambah yakin nggak berbuat dosa? Satu lah kau tanya, biar ku jawab, baru kau tanya lagi, baru ku jawab gitu, jangan. Loh, betul. Sekarang saya tanya, Kak Tambah yakin kakak nggak berbuat dosa? Nggak, aku bilang aku nggak berbuat dosa. Tapi dosaku tidak. Sekarang saya bertanya dulu. Tunggu dulu. Iya. Pas berarti Kak Tambah merasa Kak Tambah ini adalah manusia berdosa juga, betul? Iya, bilang kalian bodoh saja sudah berdosanya aku sebenarnya. Itu aja. Nah, sekarang saya tanya. Kalau memang Kak Tambah ini yakin manusia berdosa, pertanyaan saya, apakah Kak Tambah yakin kakak ini masuk surga? Yakinlah aku. Bagaimana caranya biar bisa masuk surga? Bagaimana caranya? Iya. Yang pertama itu kau jalankan dulu perintahnya semuanya, sudah. Yang kedua, betul. Pertanyaan saya, ketika kita berbuat dosa, apa yang kita minta kepada Tuhan kita? Berbuat jahat terus samamu, bisa nggak kau tetap masih? Gitu loh. Kakak waktu berbuat dosa, apa yang kakak minta, yang kakak harapkan dari Tuhan itu, gitu loh? Ya mengampuni kita loh. Nah, berarti kamu merasa Tuhan kamu adalah Maha Pengampun, betul? Ya, iya, Maha Pengampun. Nah, ada dosa yang bisa diampuni, ada dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, sekarang saya tanya, apa tujuan Yesus disalibkan? Kalau toh juga Tuhan bisa mengampuni. Supaya kau itu yang tadi meminta ampun itu kepada Tuhan, terhapuslah dosamu juga. Melalui melalui darahnya sekarang, itu. Jadi sekarang manusia tidak berbuat dosa lagi nih setelah Yesus disalibkan. Nah, udah kau tuh Nora. Ada dosa yang terampuni, ada dosa yang tak terampuni. Paham kau? Saya tanya, setelah Yesus disalibkan, dia sekarang udah bangkit, naik ke surga. Apakah setelah Yesus pergi ke surga tidak ada lagi manusia berbuat dosa?
Udah aku bilang sama Nora, ada dosa yang terampuni, ada dosa yang tak terampuni. Itu dosa Yang tidak diampuni seperti apa? Salah satu, kau menduakan dia. Nah, itulah yang paling utama, yang paling tidak disukai Tuhan. Nah, kau menduakan dia. Kau tahu apa menduakan siapa? dia? Menduakan siapa? Menduakan Tuhan, begitu. Tuhan siapa saya duakan? Ya. Tuhan siapa? Siapa Tuhanmu yang kau percaya? Ya itulah yang kau aku sebagai Tuhan. Siapa yang saya duakan? Saya, kalau saya ya Tuhan Yesus, saya Tuhan. Kenapa lagi? Tuhanmu siapa yang kau aku? Bapak ini siapa? Bapak ini siapa? Bapak ini siapa? Bapak itu ya Tuhan itu sendiri Bapak. Yesus siapa? Dia sebagai anak di dunia ini gitu loh. Tuhan bukan? Ya Tuhan juga. Makanya di dalam Roh Kudus diri Tuhan itu ada bukan? tiga. Roh Kudus Tuhan bukan? Roh Kudus Ya, Tuhan iya. bukan? Roh Kudus Tuhan Nah, juga. jadi berapa Tuhan kamu? Dominic, kau ini perempuan atau laki-laki? Gantilah dulu burung kau dengan pipi lah kau. Buka-buka mute. Tadi ku mute kan kau. Suka kali masuk ke perempuan kau. Ganti dulu kau punya apa tuh burung kau tuh. Tanya Udah di mute kan kau buka. Saya dong. Berarti Bapak Tuhan, Yesus Ya. Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berapa Tuhan kau? Bukan berapa Tuhan. Di dalam Yesus itu ada Bapa, ada Roh Kudus. Gitu loh. Oke, di dalam Yesus ada Bapa. Jadi ketika Dialah Maria anak, melahirkan dialah Yesus Bapa, atau melahirkan dialah Roh Bapa? Kudus. Itulah di dalam diri Tuhan Yesus begitu. Makanya Bunda Maria melahirkan Bapa apa melahirkan Yesus? Dengar dulu Nora. Makanya di dalam Roh Kudus, di dalam Yesus itu kau bisa menganggap dia sebagai bapakmu, bisa sebagai sahabatmu pun bisa, begitu. Nah, sebagai Tuhan pun bisa. Tuhan dijadikan sahabat. Itulah. Ya iyalah jadi sahabat lah. Jadi apa? Jadi musuhmu. Kan begitu. Masa Tuhan dijadikan sahabat? Tuhan itu sesembahan, Gabro. Bisa jadi Tuhanmu Kapan gitu. Tuhan dijadikan sahabat? Makanya otak kalian tuh sengklek. Masa Tuhan dijadikan sahabat? Iya. Kau kutanya dulu, ibaratnya Bapak yang menciptakan kau di muka bumi inilah dulu ya, apamu ya? Itu sesembahan saya. Bukan sesembahan. Sahabat. Gigi kiper kau sahabat. Sejak kapan Tuhan dijadikan sahabat? Jadi kau tidak bisa kau seperti kau anggap bapakmu jadi sahabat. Gitu loh, bapak biologis lah Bapak dulu ya. kandungku kalau kau biologis. katakan iya bisa saja aku jadikan sahabat, teman curhatku. Tapi kok masa Tuhan kok dijadikan sahabat? Ibaratkan itulah kau buat dia, Nora. Kau bisalah kau ibaratkan dia itu seperti sahabatmu. Seperti kau, gimana kau anggap bapakmu gitu loh. Kau anggap dia sebagai bapak, sebagai Memang ya. sahabat. Nah, dialah. Memang Kristen ya, heran ya. Sahabat pula Tuhan dijadikan sahabat. Tapi nggak heran, Tuhan aja dilahirkan, Tuhan aja dimetongkan, Tuhan aja diludahin. Itu pula kalian punya Tuhan kayak gitu hinanya. Terus mau kusamakan, yang di sini yang mau saya pertegas, kami Islam tidak ada menduakan Tuhan. Makanya ada surat Al-Ikhlas. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Di dalam surat Maryam, ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau dan ibumu mengatakan 3 dari 1 Tuhan? Apa jawabnya? Mana ada Nabi Isa mengatakan bahwa dia adalah Tuhan dengan ibunya? Terus siapa yang mengatakan dia Tuhan? Kristeng. Kristeng itu menduakan Tuhan. Apa dikatakan di dalam kamu, Bu? Kau diam kau kepercayaan kau tuh yang sesat. Dari tadi modal congker aja. Kau baca dulu hukum Taurat yang pertama. Itulah padamu ilah lain di hadapanku. Ilah lain itu siapa? Kau buat Yesus yang manusia, notabene yang manusia kau jadikan Tuhan. Kau tuh menduakan Tuhan, makanya kalian dikatakan kafir. Mana ada kami menduakan Tuhan? Itu ada orang Itu syirik. kan Loh, sekarang ku tanya, Tuhan perjanjian lama siapa? Hah? Tuhan perjanjian lama. Loh. Loh. Di dalam Tuhan perjanjian lama. Memang tidak dikatakan namanya Tuhan ini, Tuhan itu di perjanjian lama. Sebab itulah dia dilahirkan kembali. Saya tanya Tuhan dalam perjanjian lama apakah Yesus supaya atau tidak? apa? Supaya ada perbedaannya, Nora. Karena banyak yang mengatakan Perbedaan apa? Tuhan, kan gitu loh. Kan banyak yang Perbedaannya mengatakan Tuhan dalam perjanjian lama mengatakan diam. Tuhan. Nah, Tuhan dalam perjanjian lama itu menciptakan langit dan bumi. Tuhan dalam perjanjian lama tidak berwujud.
Tuhan dalam perjanjian lama tidak berinkarnasi. Tuhan dalam perjanjian lama tidak metong. Di dalam kitab Keluaran apa dikatakan? Tidak ada orang yang bisa hidup melihat wajahku. Itu kata Tuhan. Di dalam perjanjian baru beda Tuhannya. Tuhan dilahirkan, Tuhan menumpang rahim, Tuhan disusui, Tuhan BAB, Tuhan lapar, Tuhan haus, Tuhan tidur. Itu dalam perjanjian baru. Terus terakhirnya Tuhan apa? Tuhan ketika berumur 33 tahun, Tuhan ditangkap, Tuhan ditampar, Tuhan ditempeleng, Tuhan dicaci maki, Tuhan diludahin, Tuhan dicambuk, Tuhan diberikan anggur asam. Gila ini Tuhan kayak begini. Nah ini bedanya memang betul kata kau bilang. Tuhan dalam perjanjian baru itu lebih naas daripada Tuhan perjanjian lama. Tuhan dalam perjanjian lama menegaskan apa? Tidak ada yang bisa hidup melihat wajahku, kata Tuhan. Dalam perjanjian baru beda. Yang melihat Tuhan, Tuhannya yang metong. Yang memetongkan Tuhanmu itu adalah ciptaannya. Gila ini. Ajaran kalian gila. Berkuat-kuat pula kok ajaran kalian itu. Nggak ada Tuhan ajaran perjanjian lama dan gila, Tuhan perjanjian Nora. baru beda. Ya beda lah. Kau Tuhan saja. dalam perjanjian lama itu Kau yang kekal, keberatan, kami aja nggak tidak keberatan. kelihatan. Tuhan perjanjian baru matanya bagaimana? Yesus matanya gimana? Sipit, belok, hidungnya mancung tidak? Ya Giginya kasih dulu tiga, aku bibirnya ngomong, tipis atau kasih dulu tebal? aku ngomong, Nora. Kasih dulu. Udah selesai kau bicara? Udah siap kau merepet? Ngomong, Tuhan perjanjian Iya. barumu. Ngomong. Kau Ini kayak si Aletia. Aletia ini Iya, narasumber Kristen dengarkan yang aku paling ngomong hebat di nanti seluruh lupa dunia. aku, Nora. Dengarkan Bukan dulu. kau, mampus kau. Ya ngomonglah kau. Iya, dengarlah. Kau bertanya, ngomonglah kau ini sih. Ngomong terus. Mana aku mau Kau ngomong? ngomong tuh pakai data lah kau. Sabar. Kau pakai data, Nora. Ada pakai data. Sedang menyatakan tentang ayat itu. Jadi aku memberitahukanmu, menerangkannya samamu. Kau kan perlu belajar kau sama aku. Kau menerangkannya dari mana dasar Kau itu hanya menerangkannya dari mana? paham. Jadi congormu. Paham kau. Landasan dasar kau menerangkan sama saya itu dari mana? Bukan bapakmu aja nggak kau anggap sebagai Tuhan di muka bumi ini. Nggak tahu lagi lah aku apa kau. Apalah kau bapak kau. Kau lari ke bapak. Gak lupa Iya. kau. Sesungguhnya iblis lah yang menjadi bapakmu. Tuh dah itu dikatakan tuh. Udah aku bilang bapak kau pun nggak kau anggap sebagai Tuhan di muka bumi ini. Dan tak kau anggap sebagai sahabat. Gimana lah kau Ngapain bapak aku anggap jadi Tuhan? Ngapain Gitu orang loh. tua aku anggap jadi Tuhan? Gila kau ini. Kau ini gila atau apa? Kok gila? Itulah Tuhan yang kau nampak di muka bumi ini. Bertahu kau. Kau. Makanya kau disuruh kau menghormati orang tuamu, ayah dan ibu. Makanya kalian itu Makanya. gampang membuat Tuhan tuh Eh, ada. eh. Tuhan-Tuhanan bagi kalian ada. Makanya kau yang mengatur orang Bapak tuamu. aja dijadikan Tuhan. Orang tua itu bukan Tuhan. Bukan orang tuamu yang mengatur kau yang mengatur orang tua. Makanya kau nggak Kalau ada. seandainya saya disuruh menyembah manusia, memang lebih bagus saya sembah mama saya yang melahirkan saya. Masalahnya ada nggak Bunda Maria menyembah Yesus? Hah? Nah, dengar dulu ya. Kenapa kau bilang jadi Tuhan Yesus itu manusia? Itulah biar kau tahu bahwa kau itu segambar dan serupa dengan Dia. Sudah. Tuhan itu mengajarkan kita ketika orang berbuat jahat tidak untuk membalasnya. Mau dicaci pun kau, mau dihina pun kau harus diam. Tapi itulah roh kita dianjurkan untuk tidak membalasnya begitu. Tetapi kita manusia biasa ya kan, kita ini kan manusia biasa, kita pastilah kedagingan kita ini berontak gitu loh, pikiran kita itu berontak kan. Jadi Yesus nggak berontak. Lawan gitu loh. Yesus nggak berontak. Yesus nggak berontak. Sebentar Ustaz. Ya itu tadi karena di dalam dirinya itu ketika dia merasa kelaparan, dia datangi pohon ara, dia kutuk itu pohon ara. Gila. Makanya itu. tidak ada yang sanggup yang bisa seperti Tuhan Yesus 100%. Kau paham itu? Bisa tidak seperti ada yang apa? bisa menyamai dia. Tidak ada yang bisa menyamai dia seperti Tuhan Menyamai Yesus. seperti apa? Menyamai seperti apa? Itu tadi. Menyamai seperti apa? Menyamai seperti apa? Mengutuk. Kau mencaci maki orang gitu kan? Nah, dia tidak bisa. Pohon ara. Itu loh. Kamu lupa. Sini saya bacakan sama kau Matius ya. Kau pikir Tuhan kau mulutnya ini tidak kejam. Borjong nggak kau baca lah Bibel kau. Kau yang lebih kejam. Kau yang nggak Ku bacakan sama kau, diam kau. Ku bacakan sama kau. Kau tidak paham. Makanya kau tuh belajar. Kalau belajar itu hal-hal yang jangan tidak kau belajar di benar. kamar mandi. Datang kau ke gereja, jangan kau duduk paling belakang.
belakang walaupun kau pakai rok mini, ya kan? Aku dengarkan ini. Aku gak pernah aku duduk di belakang. Udah mama aja yang punya anak duduk di belakang. Iyalah, kau duduk di depan kau pakai rok mini pula. Mak, kasihan lah matanya pendeta tuh. Kau dengarkan saya baik-baik. Apa lah aku pakai rok mini, penting gak nampak pahaku. Wah, pakai rok mini gak nampak paha. Macam mana rok mini yang gak nampak paha? Gigi kau rok mini tuh pasti nampak paha. Tompel apalagi kau duduk. Kau dengar? Perempuan Kanaan yang percaya ini Tuhan kau kejam mulutnya nih. Lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke Tirus dan Sidon. Bla 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 bla. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dia tidak peduli, tahu kau? Dia tidak peduli itu sama perempuan Kanaan itu. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lalu tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Karena tahu apa? Yesus tahu perempuan ini bukan orang Israel, bukan kaum Yahudi. Makanya dikatakan orang yang di luar dari bangsa Yahudi itu adalah anjing. Itu Tuhan kau tuh. Tuhan kau tuh rasis. Hebat. Hebat Tuhan kau kan mengatakan kau anjing. Kau tuh dikatakan anjing kau. Ngomonglah kau. Ayo, apa yang tidak bisa menyamai Yesus? Di dalam Lukas 14 nomor 26. Jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya, laki-laki, perempuan, anak-anaknya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Gila ini. Menjadi murid Yesus harus membenci kedua orang tua. Sudahlah dikatakan di luar bangsa Israel itu adalah gunggung. Mengikuti Yesus harus menjadi murid Yesus harus membenci orang tua. Ajaran apa ini bro? Ini yang kau bangga-banggakan? Hah? Kitabmu yang salah atau? Kalau menurut kami Yesus itu berakhlak mulia, baik. Gak mungkin kayak gini, berarti kitab kau yang salah ya? Ngomong kau tambah. Kau jelaskan, kenapa di luar bangsa Israel dikatakan gunggung? Nih, maksudnya apa coba? Maksudnya apa? Kok tanya maksudnya apa? Iya, dengarlah dulu aku. Maksudnya itu orang yang tidak menjalankan aturan Tuhan lah itu. Itu loh. Begitu maksudnya. Kau ibaratkan semacam itulah kau, semacam guguk kalau kau itu orang yang tidak taat dan tidak melakukan aturannya, perintahnya. Kan gitu. Ibaratnya kayak kau lah. Mau menikah kau bolak-balik, kau menikah kau bolak-balik kau. Padahal Tuhan menyatakan kau itu seumur hidupmu, sekali kau menikah, kan gitu. Kalau kau berkali-kali kau menikah, ya samalah kau dengan guguk itu. Yang ganti pasangan. Hei, BODAT, dari tadi saya minta. Kau lucu kau. Perkawinan di dalam Kristen itu justru seperti kumpul kebo. Kau jelaskan sama saya, di mana di dalam kitab kau sahnya pernikahan? Di dalam Bibel kau itu hanya kawin. Aku gak ada nikah. Kau itu hanya mencari ayat-ayat untuk kau menjatuhkan. Sekarang aku tanya sama kau, fungsi nonot Yesus itu untuk apa? Loh, fungsi nonotnya untuk apa? Kok fungsi nonotnya? Itulah kau. Loh iyalah. Berarti Yesus sudah melanggar perintah kata Tuhan. Bilang samamu. Pergilah. Makanya orang ini dengan keturunanmu. Tapi apa Yesus tidak kawin-kawin? Terus kenapa ada nonotnya kalau dia tidak kawin? Tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Makanya orang kalau tidak menikah pun tidak apa-apa. Udah. Terus kenapa kau menikah? Kenapa kau justru kawin? lebih bagus ya. Kenapa kau menikah? Karena itulah keduniawimu, kedaginganmu. Maka Tuhan mengizinkan saya tanya, kau menikah. Kau itu kan mengikut Yesus. Kau mengikut Yesus. Kenapa kau kawin? Kenapa kau kawin? Tuhan tidak melarang kau menikah. Paham kau? Terus kenapa Yesus tidak kawin? Nonotnya untuk apa? Loh, dia tidak akan menikah lah. Orang dia Tuhan. Oke. Nah, pertanyaan saya nih ya, yang kritis sama kau. Yang kritis sama kau ya. Di mana tertulis di dalam Bibel kau sahnya pernikahan di dalam Kristen? Apa? Di mana? Di mana? Apa Nora?
Bagaimana cara sahnya pernikahan di dalam Kristen itu bagaimana caranya? Cara sahnya orang menikah dalam Kristen. Iya. Jiwamu sebenarnya di dalam orang Saya Kristen. tanya pernikahan sahnya di dalam Kristen itu bagaimana? Jiwanya. Iya. Itu, maka kau dengarkan dulu aku, itulah kau terus marah-marah. Saya nggak tanya, saya minta datanya. Sebenarnya, Saya minta data yang lah. Kamu ada cowok sini. Iya, dengarkan dulu aku. Sebenarnya yang diajarkan oleh Kristen itu, yang menikah itu sebenarnya apa? Jiwanya itu menyatu gitu loh. Bukan sebenarnya hubungan seks. Bukan. Hatimu itu yang disatukan. Sahnya pernikahan di dalam Kristen bagaimana caranya? Iya, sahnya begitu. Sahnya itu hatinya menyatu. Paham kau? Di mana datanya? Di mana Bukan datanya? kau menikah, kau menginginkan dia hanya karena sebatas Mana itu kau datanya? seks. Mana Bukan datanya? begitu. Mana datanya? Kamu udah congor aja dari tadi kau muncung kau. Kenapa mudah congor aja? Kau mengapakan Alkitab? Mana datanya? Jelaskan sama aku, jelaskan. Mana datanya? Datanya Kau sah bilang pernikahan dia- di dalam Kristen mana datanya? Israel dia Berarti anggap- kau tuh dia kumpul kebo pancing, sama kau laki bilang. kau. Kau tuh berzina sama laki kau. Kau marah kau. Berzina kau, banyak cita kau, berzina kau. Siapa yang berzina? Mana? Kalau gitu mana datanya? Sahnya pernikahan dalam Kristen mana? Dengan cara apa? Dipersatukan oleh Tuhan. Dipersatukan Tuhan dengan cara apa? Mengerti nggak sih? Paham nggak sih kau? Dinikahkan di gereja gitu loh. Mana datanya? Pernikahan nama di Bapa dalam dan Kristen Putra dan sah Roh dengan cara Kudus. dinikahkan di dalam gereja. Dipersatukan Di mana Isa, datanya? Di Siapa mana nama suaminya? datanya? Bilang dulu. Berkusatukan kau, kupersatukan kau. Di mana datanya? Bibir kau menjadi satu daging aja udah suami istri. Kau ya dibawa sama laki-laki ke hotel, satu daging kalian situ udah suami istri. Jangan banyak cerita kau. Di mana datanya sah pernikahan dalam Kristen? Mana? Saya minta. Mana? Itulah kau Nora. Mana? Kalau orang Di mana melakukan datanya? di hotel Loh. itu bukan urusanku itu Nora. Di mana datanya? Sahnya pernikahan di dalam Kristen. Tidak Sehingga ada di kalian dalam dinyatakan Tuhan, kau. sebagai suami istri. Di Pergi mana kau ke datanya? hotel sana, Gak ada kan? Gak ada itu. Gak ada Gak aku ada Tuhan kan? itu berkata. Berarti kau nih apa? Kalian berzina. Karena gak ada pernikahan sah di dalam Kristen. Gak ada dikatakan di dalam Bibel kau dengan datang pendeta, taruh ditumpah Aku atas tak berzina, kepala, aku bodoh baru kau. diberkatilah kalian di dalam nama Yesus. Mana datanya? Mana datanya? Kau Ya, saya tahu, minta data lah. dinikahkan itulah dibaratkan seperti kita harus bisa seperti Jangan kau membuat pernikahan itu pengibaratan. Kalau di dalam Islam tidak ada wali hakim tidak ada, tidak sah. Mahar tidak ada, tidak sah. Saksi tidak ada, tidak sah. Ada tuh syarat-syaratnya sahnya pernikahan di dalam Islam. Ketika melakukan ijab kabul. Nah, sekarang di Kristen ada nggak? ada itu pakai Di Kristen apa? mana? Mana datanya? Ada saksi-saksinya. Kalau kamu menikah di gereja ada saksinya. Siapa? Di mana tertulis ada saksi, ada wali hakim, ada mahar, ada ini. Di mana tertulis? Saya pengen tahu. Sebenarnya kalau saksi itu cukup Tuhanlah saksinya dalam hidupmu. Intinya Nora, dengar loh. Ketika kau pergi keluar kota, ketika kau pergi keluar kota, dengar. Ketika kau pergi keluar kota, kau pergi keluar kota, lupa kan? Kau bawa buku nikah. Terus siapa mau ke telepon? Ada saksinya ketika kami menikah. Siapa saksinya? Tuhan. Ditelepon itu Tuhan. Keliling. Oh Tuhan, kau jadi saksi ya? Si baru tambah kawin sama si Felix. Gitu. Aduh. Miris ya? Miris. Boleh aku Nggak menjawab, bisa menunjukkan Nora? data sama saya. Siapa Boleh aku saksinya menjawab, Derni? Nora? Boleh. Ya silakan, jawablah. Oke, baiklah. Kalau di dalam kekristenan nggak boleh sembarangan kawin, ya, nggak bisa. Di dalam kekristenan Saya minta persyaratannya. data ya dari Bibel kau, data Yes. dari Bibel kau di mana? Betul. Mana? Sebentar ya. Oke. Oke, nih. Mana dia? Sabar ya. Oke. Iya. Di dalam kekristenan. Maliaki Surat apa?
Maliaki 2 ayat 15. Janganlah orang tidak setia dengan istri masa mudanya. Itu ya. Itu dulu tidak setia. Tunggu dulu sebentar Pernikahan dulu. di dalam Kristen ini apa sahnya? Weh. Iya, nanti ku terangkan, kalian gak terima. Sekarang dengar kau dulu, di dalam Alkitab sudah dikatakan orang yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Kemudian para pendeta kami dengar dulu, ini di dalam Kristenan. Kau mau nggak menerima penjawaban kami? Sahnya pernikahan. Itu sahnya harus disetujui sebelum menikah. Dengar dulu. Ini bab pernikahan. Siap. Iya, kau dengar dulu gimana di dalam kekristenan perkawinan sebelum menikah laki-laki dan perempuan mereka ikut dulu belajar Alkitab 1 bulan. Kok kira gampang-gampang kawin di kekristenan? Di mana? Kok kira bisa asal dimainkan aja di kamar? Di mana tertulis? Itu di ajaran Kristen. Kami itu sebelum menikah, kami itu belajar dulu di dalam di rumah pendeta 2 minggu atau 1 bulan. Inisiatif siapa yang mengajari? Perintah Tuhan atau tidak? Kan sudah dibilang orang yang dipersatukan tidak boleh dipisahkan di dalam Matius. Saya tidak tanya yang dipersatukan. Saya tanya sahnya pernikahan di dalam Kristen. Dengarkan dulu. Matius 19 ayat 5. Ya. Firmannya dan firmannya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Udah kau tahu kayak gitu kan? Kan sudah satu daging. Meninggalkan. Dengar, sahnya meninggalkan bagaimana? ayah dan ibunya. Kalau kau menikah sama suamimu, kau tinggalkan nggak ayah ibumu? Kan kau bersatu dengan suamimu. Makanya kau itu yang soal mengatur ajaran orang Kristen. Dengarkan ini. Demikianlah Matius 19 ayat 6. Tadi Matius 19 ayat 5. Udah? Sekarang Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perikopnya tentang apa? Apa? Perikopnya tentang apa? Perikopnya Matius 19 tentang apa? Ini tentang pernikahan ini. Kau jangan menipu kau di sini. Ngapain menipu? Hukum ke-9. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Saya boleh kami menipu. Perikopnya. Ngapain kau dari perikop tapi kau tak beriman kepada Alkitab ini? Ngapain kau? Ngapain? Itulah penipu kau. Kau yang penipu. Kau baru penipu. Sudah kujelaskan tadi. Bagaimana? Kan kau tanya Nora, bagaimana cara menikah di Kristen? Kau jangan menipu di sini. Ya diam dulu saja kau. Perikopnya tentang apa? Perceraian di situ. Mana pernikahan? Ngawur kau. Kau jangan bawa tipu-tipu kau di sini sama saya kau. Kau nggak bisa nipu saya kau. Perikopnya tentang apa? Perceraian di situ. Apa pula pernikahan? Saya tanya, sahnya pernikahan itu apa? Kenapa? Ke perceraian. Saya tanya, sahnya pernikahan itu apa? Kenapa? Diamlah kau dong. Kau menit tolong. Di dalam Matius 19 mana menceritakan tentang pernikahan? Dengar kau dong. 2 menit bisa kau diam. Pernikahan. Minta tolong. Dengarkanlah Nora dulu. Dengarkan dulu kau Nora. Inilah ajaran kekristenan. Kalau nanti di tempat Islam, ya kau yang menceritakan bagaimana kalian menikah di dalam Islam. Nah kalian kan kau ini menipu kau, framing. malah saya. Nih, sekarang saya tanya, Matius 19, ini babnya tentang apa? Perceraian. Ya perceraian udah, itu di rumah tangga atau di apa? Di kelab malam? Pernikahan dompet. Kutanya kau dulu, perceraian itu di kelab malam atau di rumah tangga? Kenapa kau bawa data perceraian? Kau tanya kau dulu, itu perceraian di rumah tangga atau di kelab malam? Saya tanya pernikahan. Atau di diskotik itu? Oh, dasar kau, pantaslah kau jatuh kau dari Kristen kau, botol kau, kepala kau itu botol. Otakmu separoh. Saya jauh dari ajaran. Tahu kau tentang perceraian di dalam kekristenan. Gak tahu kau cara menikah di Kristenan. Sungguh sakral. Bagaimana cara sahnya? Sahnya bagaimana? Sahnya bagaimana? Dengarkan. Dia ngomong Nora. Diam dulu kau Nora 2 menit. Bagaimana saya mau kasih dia ngomong? Dia menipu. Loh kenapa ini Alkitabku ini? Kristen aku. Kau kan bertanya. Dia muncung kau itu. Kau kan bertanya. Diam kau dulu. Diam dulu kau bertambak. Kau menipu saya Derni. Kau bawa tentang perceraian. Aku kasih tahu ayat. Mana sini pernikahan? Mana pernikahan? Perceraian itu di mana itu Nora? Di babi. Perceraian itu babi. Matius 19
Nora, tentang pernikahan. perceraian itu ayam, babi, kambing, atau manusia? Makanya ketawa kau, nampak gigi kau itu. Makanya kau selama ini kau tolol kau tahu itu. Ini biar nih lawanmu. Ini dia, diam kau dulu 2 menit. Host. Mana pernikahan? Tolong, Mana diam ya. pernikahan? Matius 19 ayat 5. Dan firmannya, ini dah firman ini. Perceraian di dalam keluarga itu. Nah, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Udah, kau tinggalkan Dengan cara apa bapakmu. menjadi satu daging? Dengan cara apa Menikah menjadi satu mereka, daging? menikah bukan mau ngapa-ngapain, Nah, bukan saatnya masak pernikahan kue. di dalam Kristen dengan bagaimana? Saatnya pernikahan. Ini tadi dipersatukan oleh para pendeta. Udah, dipanggil Di mana kedua datanya? keluarga belah pihak sebelum menikah. Di mana Mereka datanya? ini belajar Di dulu mana 1 bulan datanya? di rumah Di pendeta. mana datanya di Mereka Bibel kau? dikasih Di mana dulu datanya di Bibel kau? firman-firman Tuhan. Bagaimana Di mana cara-cara datanya menikah? di Bibel Kok kau? kira nggak sakral pernikahan Demi. di Kristen? Itulah kau, Di mana botol kali datanya kau. di Bibel Nggak kau? boleh di Kristen kawin lebih dari 1. Bibir kau. Kenapa kau diam kau? Botol kau. Makanya diam kau. Alkitab kau tanya, kau diam kau. Katakan katanya kau jaga Apa yang kau? paling diteladani di dalam pancur batu. Kau penipu kau. Yang kau bawa Kau dalam yang perceraian. menipu. Apa yang Kau Tuhan tidak beriman boleh kepada diceraikan Alkitab. oleh manusia? Weh, gigi kau. Tuhan kau itu gigi tidak kau, adil. kau, gigi kau. Nggak Ketika boleh kau. orang Kau nggak boleh ayah dipilih, turun aja biar- kau berkuar-kuar kau di rumahnya si CP sana kau. Banyak kali. Kau jangan menipu-nipu saya di sini, Derni. Ya. Nggak usah kau menipu. Ajaran Kristen kau tidak ada tercatat di dalam Bibel kau. Karena Bibel kau itu bukan untuk Kristen. Tahu kau? Yesus itu bukan untuk orang Kristen. Yesus itu untuk orang Yahudi. Makanya nggak ada sah pernikahan di dalam Kristen itu dengan cara dipasu-pasu yang diberkati pendeta. Emang kau pikir Yesus itu pendeta? Kau pikir Yesus itu di zaman pendeta? Gigi, kau tuh jangan kau mengajak pembodohan sama saya kau. Buat malu aja kau nanti. Sayangnya pernikahan di dalam Kristen tidak bisa kau jelaskan. Karena apa? Memang tidak tercatut. Nggak ada tertulis. Kau bilang diberkati gereja lah, pendeta lah, bla 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 bla. Itu tertulis di mana? Orang kitab kau cuma Bibel kok. Kecuali kau ada kitab tafsir. Kecuali kau seperti kami ada kitab hadis yang menjelaskan bab pernikahan, bab perceraian, bab tolak, bab masa idah. Itu ada kalau di dalam Islam. Kalian gak ada sama sekali. Kalian bebas. Kalian selalu mengatakan kalau kami dituntut setia, Nora dituntut setia. Kentut kau setia kau, banyakkan cita kau. Kau tengok di luar-luar sana tuh. Kau pikir pendeta gak ada yang kawin lebih dari 1, 2, 3. Kumpul kebon ya. Kalau nikah Itu enggak, kan baru. Itu kan pribadinya itu, Nora. Mau ada pun Pribadi pendeta gigi mau- kau, makanya jangan kawin kau apa segala macam. weh, kau Itu tambah urusan aku dia dengarkan dengan baik-baik. Tuhan. Kalau kau Dan jelas diskusi sama ajarannya saya, memang seperti itu ajarannya. kau diskusi sama saya itu Itu. jujur. Dia bawa Matius 19 itu bab Aku memang perceraian, jujur. Aku bukan nggak bab bawa pernikahan. Kau saja Kalian yang tidak terima. ada yang jujur sama Nggak sekali terima kalian. kau. Kalau jujur kalian Diserahkan. tidak mungkin utusan jadi Tuhan. Banyak kali cerita kau. Kau Tunjukkan nggak sama terima saya. kau diterangkan memang di dalam Alkitab begitu. Memang dilarang. Apa di dalam? bercerai. Dalam Alkitab kan tertulis seperti itu. Tidak boleh dipisahkan. Apa dikatakan? Iya. Memang Tuhan tidak pernah menginginkan manusia itu bercerai. Udah. Terus kenapa banyak yang bercerai? Di ajarannya si Musa lah terjadi perceraian kan gitu. Karena ya karena itu tadi. Siapa yang Ada mengajarkan tidak boleh hal yang bercerai? harus- Siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan? Yesus. Bukan Yesus yang mengajarkan perceraian. Siapa yang mengajarkan tidak boleh bercerai? Tapi Kok mengajarkan karena siapa yang mengajarkan tidak boleh bercerai? Apa yang saya tanya itu gimana aja yang bilangkannya? dijawab. Karena ini kan manusia itu Siapa yang mengajarkan tidak boleh bercerai? Maka siapa yang mengajarkan tidak boleh bercerai? diperbolehkan Siapa? Musa bahwasanya orang bisa Siapa bercerai. yang mengajarkan di dalam perjanjian baru tidak boleh bercerai? Paham gak sih pertanyaan saya tambah? Ya. Yang kan? Ya. Yang mengajarkan tidak boleh mengajarkan- bercerai itu siapa? Loh, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk bercerai. Tuhan Tetapi siapa kita- yang mengajarkan tidak boleh Tuhan siapa? bercerai? Tuhan Yesus. Tuhan siapa? Bolak-balik Tuhan siapa? Bagaimana Yesus mau mengajarkan tidak boleh bercerai sementara dia tidak nikah? Loh, Yesus kau tuh tidak kawin. Bagaimana dia mau mengajarkan tentang perceraian?
Ya dia tidak mau kawin loh, dia saja dia tidak alami. keputusannya. Dia menjaga Suruh Yesus keputusannya. dulu tuh menikah, baru dia tahu bercerai. Gitu loh. Gimana aja kau ini? Begitu dia Bagaimana menjaga mungkin? keputusannya. Tambah. Bagaimana mungkin saya mengatakan kepada ibu-ibu yang mau melahirkan, Bu, kalau mau melahirkan normal itu sakit, Bu. Punggung kita panas, Bu. Diputar-putar. Perut kita itu kram, Bu. Bagaimana saya mau mengatakan seperti itu? Sementara saya sendiri aja belum pernah melahirkan. Bagaimana mungkin Yesus mengajarkan jangan bercerai, sementara dia belum menikah? Alah, kutu kipret kau. Jangan tipu-tipu di sini kayak si Derni. Derni itu tipu-tipu itu. Matius 19 itu bab perceraian. Tapi bagi kami dia itu Tuhan. Sudah. Dia menjaga kekudusannya. Karena otak kalian sengklek. Sekarang karena dia bukanlah manusia biasa. Dia manusia yang sungguh luar biasa. Yohanes 17 nomor 3. Kau dengarkan? Yohanes 17 nomor 3. Pedang di mute dulu pedang. Anda baru naik. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus adalah utusan. Menurut Yesus, Tuhan yang benar itu siapa? Apa? Menurut Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3. Menurut Yesus, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus adalah utusan. Menurut Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3, Tuhan yang benar itu siapa? Tuhan yang benar itu siapa? Ya. Bapak. Ya, Pak. Menurut Baik, Yesus ya. di dalam Yohanes 17 nomor 3. Coba kau buka dulu lah tambah. Saya rasa kau tidak pernah baca itu. Aku bacanya Nora. Kau lain buka. Baca. Biar lebih paham. Kau Kau baca. kan butuh belajar juga kau dari yang aku. baca. Kau yang baca. Kau yang baca. Aku udah Yohanes baca. 17. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Ya Bapa. Bapa itu ada di dalam diri Yesus. Yesus itu siapa? Menurut Yesus. Yesus itu ya dialah anak gitu loh. Menurut Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3. Di dalam diri Yesus itu adalah anak. Udah, di dalam dirinya itu ada Bapa. Jadi Bapa dengan Maria, Bapa dengan Maria, suami istri sehingga lahir Yesus. Kan si Maria itu hamil kan bukan karena dinodai si Yusuf. Kau pertanggungjawabkan kata-katamu, tambah. Tadi kau mengatakan Yesus itu adalah anak. Dengar dulu. Yesus adalah anak Allah. Tambah. Masuk ke dalam rahimnya si Maria. Yesus itu adalah anak Allah. Yang melahirkan Yesus siapa? Yang mengandung Yesus siapa? Melahirkan Yesus, Bunda Maria. Ya. Terus Yesus ini anak siapa? Anak Bunda Maria atau anak Allah? Anak Allah. Berarti bapaknya dia tuh adalah Allah. Iya. Berarti yang menghamili Bunda Maria Bapak. Bukan menghamili. Kan? Kau udah dibilang dia Roh Kudus itu turun masuk ke dalam rahimnya Bunda Maria. Itu loh. Agar apa? Agar kita manusia ini tahu bahwa kita itu serupa. Roh Kudus itu siapa? Pahamnya kau? Itu siapa? Itu doktrin. Roh Kudus itu Jangan siapa? ada yang ikuti doktrin. Sesuai apa yang tertulis saja. Roh Kudus itu siapa? Iya kan itu. Roh Kudus siapa? Roh Kudus siapa? Ya Allah, Roh Kudus itu. Berarti Tuhan itu sendiri berarti Roh Allah. Kudus itu. Allah yang menghamili Maria. Bukan kalau menghamili, kau pahamnya Nora. Kalau menghamili itu berhubungan seks. Itu menghamili. Dia bukan menghamili, bukan kayak gondruwo menghamili kau, bukan gitu maksudnya. Sekarang ya bukan gitu Nora. Loh, Maria mengandung Roh Kudus kan? Dan kau samakan Roh Kudus dengan gondruwo menghamili kau, nggak sama itu. Itu ketawa pun. Roh Kudus kan masuk ke dalam rahimnya Bunda Maria, betul? Ya.
Nah, sekarang Maria hamil dari mana? Dari Roh Kudus. Ya, Nah, Roh Kudus ini siapa? Tuhan. Jadi yang menghamili Bunda Maria siapa? Jangan kau bilang menghamili, Nora. Yang kau pikirnya gondro yang kayak menghamili kau, bukan begitu maksudnya. Monitor dulu yang lain, Itu, weh. menurut Monitor itu, yang lain. Monitor yang menurut lain. itu Bapak itu bisa nggak buat sperma? Bisa nggak dia menciptakan Dia kan sperma? tidak melalui Lalu sperma. sperma itu dimasukkan ke dalam rahim Maria. Iya, kira-kira menurut itu Dia Tuhan itu pencipta bukan alam pencipta semesta dari ini sperma, mampu bukan kayak atau kau yang tidakkah membuat dia anakmu, bukan begitu. membuat sperma, membuat status atau menciptakan status sperma, lalu sperma itu dimasukkan ke dalam rahim Maria, bisa nggak? Kalau si Yusuf yang berhubungan Mampu nggak mungkin kira-kira? melalui sperma. Tapi ini kan bukan melalui sperma. Dan dia bilang Roh Kudus. Tuhan kan sudah menciptakan alam semesta. Anda kan sudah bangsa Tuhan. Anda berdiri di atas bumi. Ya, Anda mampu melihat seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaan saya, sanggup enggak Bapak ini, Elohim ini, Tuhan ini menciptakan, menjadikan setetes sperma lalu dimasukkan ke dalam rahim Maria? Sanggup enggak kira-kira? Nanti tersinggung pula, ya kan? Padahal ini menceritakan tentang firman. Nggak apa-apa. Maksud daripada Ya, coba Anda buka Lukas 1:31. dengarkanlah aku dulu, nggak perlu Anda aku buka buka-buka, Lukas kau 1. dengarkan saja. Kalau Ya, hatiku ya. lagi berbicara, kau dengarkan saja lah. Nah, begini maksud daripada itu ya. Mengapa katanya kau bilang kan sperma? Sebenarnya bila kata sperma ya, kalau manusia itu terlahir hanya menurut karena sperma, kenapa ada orang yang tidak bisa hamil? Itulah dulu kau cerna dulu ya. Nah, jadi bukan karena sperma lah yang terutama makanya ada anak itu terlahir, bukan. Tetapi karena Roh Kudus lah yang menginginkan ada anak di dalam rahim seorang perempuan. Itu biar jangan kau salah paham, jangan hanya kau memikirkan sperma menjadikan manusia. Tidak. Itu hanyalah sebagai apa sajanya itu. Jangan kau pikiran sperma, jangan. Makanya lahir anak manusia, enggak. Begitu banyak orang kayak gitu, enggaknya apa? Kan itulah dulu kan. Nah, tetapi kalau Tuhan izinkan, memang Tuhan berkehendak ingin ada dia melahirkan seorang anak, pasti Tuhan izinkan, pasti ada, pasti dia bisa hamil, kan begitu. Begitu mau berusaha pun kau mau melakukan apa itu yang orang supaya hamil, tabung apa, bayi tabung lah apa segala macam kan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan itu tidak akan terjadi, gitu loh. Gimana pun usahamu nggak akan. Begitu kalau Tuhan tidak menghendaki. Kalau Roh Kudus tidak mengizinkannya, begitu. Jadi jangan kau pikirkan orang tercipta hanya gara-gara sperma. Begitulah terjadinya tentang Tuhan itu juga. Dia lahir di muka bumi ini bukan melalui sperma. Jadi manusia itu pun sebenarnya bukanlah sebenarnya karena melalui sperma. Itu hanyalah apanya sajanya itu. Bertahu kau. Ya, begitu banyak manusia berusaha untuk melakukan apa? Bayi tabung apa segala macam kan? Oke, saya mau bercerita sedikit. Ya, saya mau bercerita sedikit tentang peristiwa. Itu bertahu kau. Jadi bukan berarti manusia itu lahir dari sperma, enggak juga. Oke, saya mau bercerita sedikit. Udah paham kau? Malah dari Lukas 1 nomor 31. Saya mau izinkan saya bercerita ya. Sebentar. Iya. Tuhan ini menghendaki, Tuhan ini menghendaki, menginginkan, berkemauan agar datang seorang anak laki-laki yang kelak dia akan menjadi juru selamat bagi Bani Israel yang bernama Yesus melalui rahim seorang anak manusia yang bernama Maria. Ini kemauan Tuhan. Nah, lalu bagaimana caranya Tuhan ini bisa terjadi gitu? Bagaimana caranya bisa hal ini terjadi?
Lalu Tuhan memerintahkan malaikatnya, wahai malaikat Gabriel, ya paman, aku Tuhan, Tuhanmu dan Tuhannya Maria, Tuhan seluruh alam semesta. Aku berkeinginan si Maria ini akan mengandung kelak seorang anak laki-laki. Setelah dia lahir, aku memberikan namanya yaitu Yesus. Sampaikan hal ini kepada Maria, Gabriel. Baik paman. Pak supir, siapkan helikopter. Berangkatlah Gabriel sama supirnya ke bumi, helikopter. Bayangkan, luar biasa. Sampailah di bumi. Tok 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 tok. Maria. Ya, siapakah di luar? Saya malaikat utusan Tuhanmu. Ada apa malaikat? Aku membawa pesan dari langit. Apa pesan Tuhanku padamu? Kamu katanya. Berakhir sudah diskusi Bunda Ari Tonang dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.